Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya bentar ya. Di nyala semuanya jadi di mute satu. Silakan Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Ilya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Pera. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Alhamdulillah, saya baik, Pak. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Pera. Bagaimana aktivitas hari ini padat atau gimana? Posisi di sekolah ya? Ya, Bapak. Alhamdulillah, padat merayap, Pak. Padat merayat biasa. Ya. Bu Pera, dalam pertemuan ini saya akan mensupervisi, mengobservasi bagaimana Bu Pera melakukan coaching gitu ya. Nah, kira-kira rubrik penilaian kecakapan coaching alur cerita ini menurut Bu Pera setuju bah dipakai sebagai rubrik penilaian Bu? Setuju sekali, Bapak. Karena itu kan sudah mencakup prinsip dan kompetensi inti coaching itu sendiri ya, Pak. Iya, kalau begitu kita sepakati dengan observasi yang akan dilakukan oleh saya terhadap coachingnya Bu Pera itu menggunakan alur cerita ya. Jadi ada tujuan, kemudian investigasi, kemudian ada rencana dan tanggung jawab gitu ya. Ini alur rubrik penilaian yang akan digunakan Bu Pera ya. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Kemudian berikutnya kira-kira ketika Bu Pera menjadi coach, kira-kira kompetensi coaching apa sih yang akan dikembangkan oleh Bu Pera? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching secara keseluruhan ya Pak. Yang pertama, Ya. kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching itu, eh, eh, mungkin kalau diurutkan Bu Pera ya, tadi Bu Pera menyampaikan ketiga-tiganya begitu ya, yang kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Kalau berdasarkan prioritas, kira-kira prioritas pertama apa Bu? Kedua apa? Ketiga apa gitu? Prioritas pertama saya sih tetap ya kehadiran utuh Bapak. Karena kalau kita hadir secara utuh, kita bisa fokus gitu. Nah, setelah fokus, kita pun bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Koci, bisa mengambil kata kunci, kemudian dari kata kunci itu kita bisa memberikan umpan balik ya dengan tepat tentunya, nyambung istilahnya. Kemudian dari sana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka dan berkualitas. Jadi itu yang pertama. Oh, Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana pertanyaannya itu tidak pertanyaan singkat atau tertutup gitu, sehingga saya bisa menggali potensi Koci dengan sebaik-baiknya. Itu Bapak.
Oke, dari ketiga kompetensi coach itu ingin semuanya diamati begitu Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi prioritasnya sesuai dengan pertama, kedua, ketiga begitu. Nah, saya ingin menanyakan sekarang Bu Vera, kira-kira indikator ketercapaian untuk kehadiran penuh itu seperti apa, kemudian untuk mendengarkan aktif seperti apa, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa kira-kira indikator ketercapaiannya. Ya, Begitu Bu, indikator silakan Bu. ketercapaiannya, ya betul Bapak, itu kan sesuai dengan tujuan dari coaching itu sendiri, di mana coach ini dapat menggali potensinya secara maksimal sehingga si coach dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang di dan kemudian bisa membuat rencana aksi yang nyata dan juga terukur dari permasalahan yang dihadapi. Tadi kan menemukan solusi, kemudian membuat rencana aksi sesuai solusi yang ditemukan. Seperti itu, Pak. Hmm. Mungkin bisa disampaikan secara rinci gitu Bu, yang bisa di apa namanya secara visual bisa terlihat kalau kehadiran penuh itu seperti apa mungkin ya. Kemudian mendengarkan aktif itu seperti apa. Kemudian pertanyaan berbobot ini yang penting menurut saya itu seperti apa indikatornya yang spesifik begitu. Ya, kehadiran penuh ya ketika saya dapat hadir seutuhnya gitu ya. Fisik saya, pikiran saya, dan juga perhatian saya fokus ke koci gitu, hanya ke koci, koci yang utama. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif, ya saya dapat mendengarkan dengan seksama, kemudian saya bisa mengambil apa ya kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Koci sehingga saya bisa memberikan umpan balik yang relevan. Kemudian dari yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot dari tadi dari kegiatan mendengarkan secara aktif ini saya kan bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dan uh, berkualitas ya sehingga potensi Koci ini Mm-mm. bisa terbangun dan solusi bisa uh, ditemukan oleh Koci secara mandiri. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Bu Vera. Sebelum sesi coaching, mungkin saya akan mencatat nanti pada waktu pelaksanaan Bu Vera ya. Saya izin akan mencatat beberapa hal yang eh, terjadi pada saat coaching, terutama peran Bu Vera sebagai coach. Nah, kemudian saya juga akan melihat kira-kira yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Vera itu tentang yang ingin dikembangkan, ketiga-tiganya ingin dikembangkan. Mudah-mudahan saya juga bisa melihat ketercapaian tersebut. Silakan Bu Vera melakukan coaching dengan coaching. Ya, baik terima kasih Bapak. Oke, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Hastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Iya. Apa kabarnya nih Bu Hastuti sore ini? Alhamdulillah, Bu Vera sehat-sehat selalu. Gimana Bu Vera kabarnya? Iya, Alhamdulillah sehat Bu. Oke, kesibukan apa nih Bu? Lagi sibuk apa nih? Ini ya lagi apa ya, mengamati perilaku siswa. Kok yang perempuan Hmm. ini kok rata-rata saya melihat roknya kok pada di atas lutut semua ya, di atas mata kaki, maaf, mohon maaf. Jadi Mohon maaf Bu, di mute suaranya. baik, sudah terdengar ya Bu Vera? Iya, sudah Bu. Ya, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa aktivitas saya nih siang hari ini saya lagi mengamati anak-anak ya terutama yang putri itu kok pada pakai roknya tuh minim-minim ya. Jadi rata-rata di atas mata kaki padahal itu kan tidak dibolehkan oleh sekolah seperti itu. Begitu Bu Vera. Oh iya, menarik sekali nih. Saya jadi kepo nih Bu. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol nih sebentar? Biar Iya saya Bu, juga terinspirasi gitu ya Bu ya.
Oke. Boleh Bu, Baik, ini silakan. kebetulan ada 15 menit atau 10 menit ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kira-kira Ibu, eh nih, tadi kan yang Ibu sampaikan mau ngobrol terkait anak-anak perempuan nih ya, roknya makin makin pendek ya di atas mata kaki. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, dari percakapan kita kali ini, kira-kira Ibu pengennya apa nih, Bu? Iya, sebenarnya sih saya pengen bisa mengantisipasi atau menyadarkan anak lagi ya bahwa mereka itu anak perempuan itu setidaknya menutup aurat itu yang lengkap gitu. Saya pengen uh, bisa meminimalisir anak-anak dan akhirnya mereka menyadari ya bahwa menggunakan rok itu bukan dari aturan sekolah, tapi dari kemauan atau motivasi mereka sendiri untuk menutup auratnya seperti itu Bu Vera. Jadi Ibu berharap dari percakapan ini Ibu bisa mungkin menemukan solusi atau merubah anak-anak perempuan ini cara memiliki kesadaran ya Bu ya untuk Betul, berpakaian lebih tertutup gitu ya Bu ya. Oke, baik. iya betul. Ya. Coba analisis bersama Ibu ya. Oke, tadi kan menurut Ibu kriteria anak-anak perempuan yang apa ya menutup aurat itu seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau di skala 1 sampai 10 nih Bu ya, ideal dari kriteria ideal Ibu nih, anak-anak sekarang berada di skala berapa? Kalau saya perhatikan sih mereka memang tidak terlalu banyak. Jadi sekitar di angka 70% lah. Jadi yang 30% itu mereka yang tidak menggunakan rok di atas mata kaki gitu. Jadi memang lebih cenderung. Namun untuk di beberapa kelas ada sekitar 5 siswa itu yang masih belum menggunakan sesuai dengan peraturan sekolah. Seperti itu Bu Vera. Jadi di angka Nah, 70 yang saya amati saat ini terjadi di lingkungan sekolah saya. Jadi kecenderungan anak-anak itu menggunakannya itu ya sekitar 70% lah, seperti itu. baik, menurut pengamatan Ibu sendiri gitu ya, itu anak-anak perempuan memakai rok di atas mata kaki itu alasannya kenapa ya Bu? Nah, kalau saya amati ya, mereka yang pertama itu karena ya membeli roknya dari kelas 10. Jadi mereka udah cenderung lebih Oh, tinggi, seperti itu. hmm, Nah, jadi mereka malas untuk beli baru, bahkan untuk oh, mempermak ya, untuk memperbaiki roknya supaya agak lebih sedikit panjang, seperti itu Bu Vera. Jadi mereka oh, cenderung membiarkan ya hal itu terjadi. Yang kedua, yang saya amati itu mereka sengaja gitu, terutama memang di anak kelas 12 tadi dengan alasan saya belinya dari kelas 10 Bu. Namun untuk beberapa sebagian anak yang saya perhatikan itu mereka memang memodifikasi ya, memodifikasi rok tersebut ya sehingga terlihat lebih fashionable dan ada di atas ada di tengah-tengah betis seperti itu. Nah, itu yang oh, ya, saya khawatirkan seperti itu. betul. Jadi menurut pengamatan Ibu itu ada dua alasan ya Bu ya, anak-anak bersikap demikian. Pertama karena memang tidak disengaja, karena emang belum diganti dari kelas 10. Kedua memang sengaja untuk agar lebih fashion gitu ya, fashionable. Baik. Nah, ada tidak mungkin kemungkinan atau kekuatan dari Ibu sebagai pendidik untuk mewujudkan harapan Ibu tadi yang disampaikan di awal, sehingga anak-anak dapat secara keseluruhan ya Bu ya menutup aurat gitu. Iya, jadi kalau saya perhatikan memang untuk muslim atau non muslim semua memiliki peraturan yang sama ya, rok itu harus tertutup hingga kaki. Nah, adapun untuk hal yang memang harus dilakukan ya, saya berupaya untuk pertama berdialog kepada mereka baik-baik ya. Nah, untuk menyampaikan kepada orang tuanya sebelum saya
memberikan informasi kepada pejabat kesiswaan ya maupun tim kesiswaan, saya sudah berupaya untuk berkomunikasi kepada orang tua dengan cara itu pas pada saat foto kelas ya, siswa perempuan itu saya taruh di posisi paling depan, mereka duduk rapi. Nah, otomatis kakinya kelihatan semua. Nah, sedangkan siswa yang memang dia roknya itu sampai dengan tertutup, rapi auratnya tidak terlihat. Nah, di saat itu saya menunjukkan kepada orang tua, ayah bunda, tolong diperhatikan anak didik kita, siswa kita, ya itu terlihat kakinya, gitu. Dan itu memang suatu hal yang memang harus disampaikan agar bisa diperbaiki. Dan alhamdulillah orang tua itu bisa, Bu Vera, memahami dan tidak merasa tersinggung bahwa anaknya itu memakai rok yang pendek. Oh iya iya. Jadi Ibu, halo Ibu, di saya nge-freeze Iya, ya. halo. Baik. Jadi tadi Bu, iya ya, Bu Astuti menggunakan tadi ya, cara yang soft, Bu ya, cara yang lembut untuk mengingatkan dan menginformasikan dengan cara yang lembut kepada orang tua, berkoordinasi dengan orang tua, semacam mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa ini rok anak-anaknya itu udah pendek nih, kakinya kelihatan gitu ya Bu ya. Baik. Nah, respon orang tua bagaimana Bu? Ya itu tadi, jadi respon orang tua merasa, oh iya benar gitu ya, dalam barisan depan itu kelihatan sekali kan, jadi bentuk kakinya itu saja ya terlihat gitu, mana yang sesuai aturan, mana yang tidak, seperti itu. Jadi saya tunjukkan ya, dan mereka memahami gitu ya, karena memang udah pendek kan aneh, saya bilang, kecuali memang kita diperuntukkan dengan kondisi yang sama, dan mereka bisa mau gitu untuk memberikan kepada anaknya ya itu rok yang lain, seperti itu. Jadi dengan adanya komunikasi seperti itu ya, saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi tolong diperhatikan dalam kondisi satu kelas tersebut gitu. Jadi respon mereka tidak dihakimi pada anaknya masing-masing. Betul sekali ya. Jadi tidak merasa dipermalukan, tidak merasa dihakimi ya Bu ya. Ya. Nah, dalam proses ini ya Bu ya, mengidentifikasi, menganalisis, ada hambatan tidak Ibu yang Ibu hadapi? Dan bagaimana Ya. cara Ibu menghadapi atau menyelesaikan gitu hambatan tersebut? Ya, memang untuk memperbaiki atau merubah sebuah kebiasaan itu memang tidak cepat ya Bu Vera. Nah, setelah saya memberikan komunikasi kepada orang tua itu belum tentu mereka langsung 100% berubah. Jadi pas pada saat hari pertama mereka memakai, habis itu kembali lagi ya. Mereka menggunakan rok yang lama lagi, atau di saat ya pergantian pulang ya, mereka cenderung seperti itu hambatannya. Jadi pagi itu pakai rok yang panjang, pulang mereka memakai rok yang pendek mengganti gitu. Seperti itu. Nah, itu hambatan-hambatan seperti itu yang memang harus dihadapi dengan sikap yang sabar, bahwa ya secara kontinu mungkin ya, karena unsur motivasi intrinsik itu memang tidak mungkin simsalabim ya. Kita mengadakan komunikasi, kemudian mereka mau menerima dan akhirnya berubah, itu tidak seperti membalikan dua belah telapak tangan gitu. Nah, hambatan itu yang saya dapati ya, tentunya lebih membutuhkan tingkat keuletan ya, mendekati dengan baik-baik ya, walaupun itu ya dibutuhkan waktu dan perhatian yang cukup tinggi. Baik Bu, luar biasa ya Ibu ya, usaha Ibu untuk memberikan kesadaran kepada mereka itu sudah
luar biasa. Nah, dari tadi ya kekuatannya Ibu miliki, hambatan dan juga solusi yang sudah dilaksanakan, Ya, setidaknya Ibu menargetkan anak-anak itu di skala berapa, Bu? ya Dari tadi kalau dari saya 7 ya. ya kalau seandainya dalam kurun waktu berapa ya? Ya sekitar 1 bulan ya Bu Vera. Jadi kalau seandainya minggu depan saya mulai lagi ya sedikit demi sedikit mungkin bisa ketercapaian 90 itu udah bisa. Ya jadi memang secara intens mungkin di hari Senin pas pada saat visit kelas ya kembali saya mengingatkan kepada mereka bahwa upaya untuk berperilaku baik itu tetap eh, diwujudkan. Baik. Nah, selain tadi cara Ibu dengan berkoordinasi dengan orang tua, ada cara lain tidak, Bu? Atau rencana lain yang akan Ibu lakukan apabila nih cara kan selalu ada plan A, plan B dan selanjutnya ya, Bu ya. Nah, ketika rencana ini tidak berhasil atau mungkin kurang efektif, mungkin ada rencana lain tidak, Bu? Ya, rencananya saya akan melibatkan BK gitu. Jadi seandainya anak ini memang tidak bisa dan terus apa namanya tidak adanya perubahan, mungkin ada konsultasi khusus terhadap BK didampingi seperti itu dan memang bila mana nanti ada apa namanya waktu khusus ya akan dilibatkan juga dengan tim kesiswaan guna razia yang hal seperti itu bila mana diperlukan. Namun hal ini untuk tingkat kedisiplinan kelas saya lebih berupaya kepada pendekatan psikologis melalui BK saja. Baik, baik. Berarti melibatkan siapa saja ya, Bu, tadi? Dari Ada cara tim. yang pertama sampai kedua nih. Ya, dari yang pertama kan keluarga dari orang tua. Kemudian saya melibatkan BK, ya. Bila mana masih juga tidak ada perubahan, itu baru melibatkan tim kesiswaan. Baik, baik. Nah, eh kapan nih mau mulainya, Bu? Ya, insya Mau Allah, mulai. ya insya Allah sih sebenarnya sudah berjalan Bu Vera. Jadi hanya tinggal kita menjaga ya. Untuk hari ini pun sudah mulai dilakukan ya informasi tersebut kepada orang tua. Jadi tinggal pengamatan dan penjagaannya saja ya di mana tadi naik turun semangat dari siswanya perlu diarahkan dan dibimbing secara terus-menerus. Betul ya, dengan berkesinambungannya, Bu ya. Kan kadang juga motivasi naik turun. Bukan hanya di siswa, kita juga sebagai pendampingnya juga begitu. Nah, kalau Betul. terus ada pengamatan, pemantauan, itu justru yang akan apa ya, semacam uh, trackernya gitu ya. Apa penjaga gitu agar kita tetap stabil. Luar biasa, Ibu ya. Nah, dari segi tadi yang sudah diceritakan, rencana Ibu, waktunya, kemudian strateginya. Sekarang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan rencana Ibu itu apa saja sih, Bu? Ya, ukuran keberhasilan saya sebenarnya yang pertama munculnya ya motivasi intrinsik untuk perubahan, menyadari dan akhirnya bisa timbul kedisiplinan yang melekat pada diri anak-anak tersebut. Jadi tidak lagi umpet-umpetan sebetulnya. Seperti itu ya Bu Vera. Kalau saya mengamati keberhasilan dari apa yang saya upayakan. Hai, luar biasa. Terima kasih sudah berbagi ya, Bu ya. Ini saya juga jadi tahu nih, ternyata eh, rok rok yang pendek itu sengaja ya buat biar fashion gitu, biar gaya gitu. Bahkan sampai tadi anak-anak pagi pakai rok panjang, siang siang pas mau pulang pakai rok pendek, ya Pak, pakai rok yang lebih pendek. Nah itu juga kan menarik sekali. Baik, kita sudah di akhir sesi, Ibu ya. Nah, boleh diceritakan apa sih yang Ibu sudah dapatkan di sesi coaching kita kali ini, Bu? Ya, ya mungkin tadi ya Bu Vera berawal dari kecemasan saya mungkin merasa lebih optimis lagi bahwa
pembenahan karakter atau budaya positif ya pada lingkungan sekolah ya itu bisa saya lakukan dengan adanya tadi proses melibatkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya dengan pejabat terkait gitu dan juga dari diri saya sendiri untuk menghadapinya dengan sabar. Seperti itu Bu Vera. Baik. Ini kan terkait komitmen ya. Boleh ya dikuatkan kembali Ibu ya terkait komitmennya, komitmen Ibu terhadap rencana aksi, kemudian siapa yang mungkin Ibu akan libatkan untuk agar Ibu menjaga komitmen Ibu dan tindak lanjut dari komitmen Ibu ini seperti apa, Bu? Tindak lanjutnya. Ya, Ya, mungkin tindak bisa lanjutnya. diceritakan lagi. Ya. Ya. Baik, tindak lanjutnya itu bisa didapatkan ya, bisa dilakukan tadi upaya-upaya terakhir ya yang memang perlu dilakukan ya itu mungkin harus ditempuh ya dengan berkolaborasi dengan yang lain tadi ya. Yang terakhir ya yang paling kuncinya adalah dikembalikan ke tim kesiswaan yang akan melakukan tindakan. Mungkin seperti itu. Maju dulu. Hai, menarik sekali ya Ibu percakapan kita kali ini. Terima kasih sudah berbagi dan ini juga menginspirasi saya. Dan saya juga ingin sekali nanti melihat perkembangannya dan juga hasilnya Ibu ya. Terkait dengan rencana aksi dan komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain ya Bu ya. Dan mungkin di pertemuan selanjutnya Ibu bisa cerita kembali ke saya ya Bu ya terkait dengan hasil dari rencana aksi yang sudah dilaksanakan. Sampai jumpa. Sehat selalu ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah Bapak. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Bu Astuti. Ini luar biasa percakapan yang menarik begitu ya. Nah, ini sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya, ini bagaimana perasaan Bu Vera, apa yang sudah dilakukan ini sesuai dengan yang direncanakan atau belum begitu? Silakan Bu, gimana Bu? Halo? Masih di mute, Bu? Masih di mute? Oh ya, mohon maaf. Ya, tadi saya izin merefleksikan apa yang sudah saya laksanakan. Tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Astuti sebagai coach saya. Alhamdulillah kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur ya Pak ya, sesuai dengan alur Tirta, walaupun mungkin saya mengemasnya dengan lebih santai, karena kan di sana latarnya itu kita ketemu tidak sengaja, kemudian ngobrol-ngobrol, dan terjadilah percakapan tersebut. Dan Alhamdulillah coach saya Bu Astuti juga bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi, dan saya mengikuti alurnya saja gitu. Saya berusaha menyimak dengan seksama dan mengambil kata kunci dari jawaban-jawaban dari Bu Astuti, kemudian berusaha mengembangkannya tanpa memberikan arahan, solusi, kemudian tanpa juga saya menjudge Bu Astuti ataupun yang dibicarakan oleh Bu Astuti. Seperti itu Pak, kalau menurut saya sih sudah sesuai alurnya gitu. Sesuai alur ya, yang direncanakan di awal ya, dengan rubrik ceritanya ternyata sesuai dengan alur yang direncanakan. Ini kalau Bu Hasuti bisa menilai sendiri, kira-kira ketercapaian sesuai dengan yang direncanakan ini bisa dinilai berapa nih kalau boleh dinilai sendiri gitu Bu? Sama Bu Astuti atau sama saya Pak? Kalau misalkan Ibu menilai diri sendiri, wow saya sudah maksimal, sudah pure 100 misalkan, atau kira-kira menurut Ibu berapa? Berapa ya Pak? Saya takutnya narsis Pak. Enggak apa-apa. Kalau 100 mungkin belum ya Bapak ya. Bolehlah 90 mungkin Pak ya, karena
memang Hmm. di sana eh, apa ya? Ada kompetensi yang memang saya harus lebih tingkatkan lagi, terutama ini kan ada dalam pertanyaan berbobot itu kita harus Hmm. menghindari kata-kata tertentu. Contoh, Hmm. kira-kira sebenarnya itu harusnya memang dihindari ya Pak ya. Pernah kan Hmm. dalam materi coaching ada beberapa kata-kata yang harus dihindari karena kata-kata tersebut disinyalir termasuk kata-kata pertanyaan tertutup gitu. Nah, Hmm. saya masih belum begitu sempurna mengontrol itu. Kadang kelepasan menggunakan kata-kata yang harus dihindari. Kira-kira kemungkinan mungkin, nggak boleh mungkin katanya kan kalau dalam coaching itu Hmm. harus dihindari. Hmm. Nah, jadi Hmm. saya menyadari saya masih 90. Jadi masih harus belajar diksi, Pak. Belajar Hmm. memilih kata-kata gitu. Seperti itu, Bapak. Hmm. Terima kasih Bu Vera, ini luar biasa nih ya. Sesuai dengan catatan saya, ini kalau di observasi ya dari data tadi, saya mengamati kalau dari tiga kompetensi ini kehadiran penuh, jadi terlihat dari bagaimana ibu menatap gitu ya, kemudian nada suaranya begitu ya, itu sangat all out begitu, begitu present, begitu hadir dalam percakapan. Kemudian dari mendengarkan aktif gitu ya, saya terlihat dari bagaimana tidak memotong ketika coach bercerita banyak begitu ya, menyampaikan apa keluhannya, kemudian solusinya itu tidak terpotong utuh tersampaikan, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga. Saya apresiasi terhadap Bu Vera yang telah mahir menggali begitu ya, kira-kira potensi yang dimiliki oleh coach ini bisa muncul, kemudian bisa menyelesaikan secara pribadi begitu ya. Kemudian kalau dilihat dari awal begitu pembukaan yang sangat bagus diawali oleh Koci, kemudian tujuannya juga disampaikan dengan baik. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari di ini ya, di tahap yang kedua, kemudian sehingga saya melihat Koci juga bekerja sama dengan baik, menyampaikan ide-idenya dengan baik, kemudian menanyakan sesi Koci di pertemuan ini juga itu saya sampaikan cukup bagus begitu ya. Eh, Sehingga kalau saya beri apresiasi begitu ya, tentu lebih dari penilaian Ibu sendiri Bu Pera ya. Jadi saya sangat apa namanya apresiasinya 2 jempol atau 10 jempol gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Pera, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Silakan Bu. Baik, baik Pak. Yaitu dia kompetensi dalam menyiapkan pertanyaan berbobot, terutama tadi dalam memilih kata-kata yang kata-katanya itu tidak boleh ambigu, Bapak ya. Kemudian uh, tidak boleh uh, apa ya? Tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, menyampaikan pertanyaan secara tertutup, artinya yang jawabannya itu yang singkat, jawabannya yang memang tidak butuh pengembangan. Nah, kadang kan dalam prosesnya masih ada gitu, masih ada. Jadi saya harus dan saya ingin sekali terus melatih saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berkualitas sehingga bisa lebih mengoptimalkan lagi, menggali lagi potensi coach dalam menemukan solusi secara mandiri. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya. Jadi ini eh, selain kematangan sebagai coach gitu ya, melakukan coaching ini, tentu Bu Pera ini ingin meningkatkan. Kira-kira siapa sih yang akan diajak untuk mengembangkan potensi ini? Bagaimana Bu? Eh, Kalau saya mungkin dari ruang lingkup yang paling dekat dulu, Bapak ya saya akan melibatkan rekan-rekan saya, rekan-rekan guru di sekolah. Pada Hmm. lebih luasnya, ingin menerapkan
prinsip coaching ini dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam kegiatan supervisi pembelajaran saja, tapi juga dalam kegiatan disiplin positif, Bapak, bersama para murid di sekolah. Itu, Pak. Mungkin ada harapan dari Bu Vera kira-kira saya ingin seperti seorang coach yang handal dengan level internasional atau seperti apa begitu kira-kira Oh harapan ya, Ibu? ya, kok ini benar Pak ya? Ini mah bukan Hmm. pura-pura. Betul Pak. Silakan. Saya merasa ini cita-cita saya gitu ya. Hmm. Karena seorang guru pun juga coach, tapi ternyata setelah saya lebih mendalami kegiatan-kegiatan training, baik itu di grup penggerak ataupun di kegiatan lainnya, saya merasa saya menemukan passion baru gitu Pak. Saya menemukan passion baru dan saya lebih tertarik. Sepertinya di kemudian hari saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam bidang coaching dan teman-temannya semacam menjadi seorang trainer, seorang coach profesional gitu ya Pak. Nah itu harapan saya sih, bukan hanya di GP ini tapi juga di lebih luas lagi untuk terus mengasah kemampuan saya di bidang coaching karena saya istilahnya jatuh cinta di dunia coaching ini. Seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih. Mudah-mudahan ini tercapai Bu ya, Bu Vera ya. Amin, amin Sangat Bapak. luar biasa begitu ya harapan dan tujuan cita-citanya. Mudah-mudahan tercapai. Dan pertemuan Amin. kita akhiri Bu Vera. Mudah-mudahan pertemuan ini akan bermanfaat tentunya untuk saya sebagai supervisor. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, wabarakatuh. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kita kembali ke ruang utama ya. Kita tutup dulu. Silakan Bapak, Ibu-ibu ke ruang utama. Silakan Bu. Saya lupa kado Bu Ilya. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Oh, oh, iya, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu ke ruang utama. Ya. Terima kasih Bu Ilya.